Balapan kebo atau karapan kerbau, budaya tradisional ala Sumbawa yang selalu dinantikan. Saat diadakan balapan kebo, masyarakat sangat antusias menyaksikan perlombaan ini. Iya, gecok khas Sumbawa ini berbeda dengan daerah lain seperti di Jawa Tengah. Gecok yang berbahan dasar jeroan ini nantinya ditumis dengan beragam bumbu rempah. Nelayan di pantai ini punya caranya sendiri untuk menangkap gurita. Bukan dengan umpan ikan kecil seperti memancing pada umumnya, namun menggunakan pocong-pocong yang bentuknya persis seperti hewan aslinya. Gunanya untuk menarik perhatian gurita, sehingga lebih mudah ketika ditangkap. Nah, sekarang saya bersama Ibu dan Ratu akan memasak goreng, salah satu masakan khas Sumbawa. Meskipun cabai tidak lazim digunakan sebagai shampoo, namun kandungan senyawa capsaicin yang ada di dalam cabai dapat merangsang folikel rambut dan membantu pertumbuhan rambut loh. Anak negeri, di Sumbawa ada tradisi kebanggaan masyarakat yang menjadi wujud rasa syukur sekaligus cara untuk menggemburkan tanah. Balapan kebo atau karapan kerbau, budaya tradisional ala Sumbawa yang selalu dinantikan. Saat diadakan balapan kebo, masyarakat sangat antusias menyaksikan perlombaan ini. Nah, sekarang saya bersama Ratu sedang berada di arena balapan kerbau yang ada di Kecamatan Alas, Pulau Sumbawa. Iya, balapan kerbau ini dilaksanakan menjelang musim Tanam tiba. Acara ini diadakan ketika petani mulai merasa bosan dan jenuh saat membajak sawahnya. Para petani kemudian mengadu kerbau-kerbau terbaiknya. Lokasi arena balap diadakan secara bergilir di setiap desa dan kecamatan. Arena yang digunakan adalah sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Aturan balapan kebo sendiri terdiri dari 2 kerbau yang dipasangi kayu pada lehernya, atau biasa juga disebut dengan noga, sehingga 2 kerbau tersebut dapat berlari beriringan. Gak hanya yang tercepat, para joki juga harus mampu mengarahkan kerbau aduannya agar bisa menyentuh saka, yaitu sepotong kayu yang ditancapkan di ujung petak sawah sebagai penanda garis finish. Melihat semangat para peserta, membuat aku ingin mencoba sensasi menjadi joki balapan kebo nih. Yakin Kak Opik? Tapi Ratu yakin deh, Kak Opik pasti bisa. Langsung aja kita coba yuk. Ternyata anak negeri, balapan kerbau ini nggak mudah ternyata. Tadi saya misalnya padahal hampir finish. Aduh, ternyata ini kayaknya nggak harus coba 1 kali deh. Kayaknya harus berkali-kali nih, harus coba lagi. Yaudah yuk, kita coba lagi yuk. Wah, ternyata cukup sulit ya menyeimbangkan kecepatan 2 kerbau yang berlari secara bersamaan. Selain untuk balapan kebo, kerbau juga biasa menjadi olahan lezat khas Sumbawa loh. Halo anak negeri, sekarang saya bersama Ratu dan Ibu Maya akan memasak salah satu masakan khas dari Pulau Sumbawa. Iya, nama masakannya itu gecok dan ini bahan-bahannya sudah ada. Kita pakai bahan utamanya itu jeroan kerbau. Kerbau. Iya. Iya, gecok khas Sumbawa ini berbeda dengan daerah lain seperti di Jawa Tengah. Gecok yang berbahan dasar jeroan ini nantinya ditumis dengan beragam bumbu rempah.
aku bagian memotong jeroan kerbaunya nih. Teksturnya yang kenyal dan tebal membuatku sedikit kesulitan dalam memotongnya. Sementara Ratu dan Ibu menyiapkan bahan untuk bumbunya. Bumbunya dihaluskan dulu ya. Dari garam, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, dan juga terasi. Dan aku akan parut kelapa untuk dijadikan santan. Eits, tapi ada satu bahan yang nggak boleh ketinggalan nih, yaitu wijen hitam yang disangrai. Selain menambah cita rasa dari gecok, wijen hitam itu juga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Salah satunya mencegah kanker. Oke, sekarang saatnya aku menumis jeroannya. Setelah matang, kita angkat dulu. Lalu kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Jangan lupa, masukkan santannya. Selanjutnya kita tuang santan dan wijen ke jeroannya. Gecok jeroan kerbau sudah jadi. Ditambah belimbing wuluh, penambah rasa asam segar. Pada awalnya, masakan yang diwarisi turun-temurun ini jarang kita jumpai di pasar atau rumah makan tradisional. Karena menjadi masakan mewah yang hanya ada di acara hajatan atau perayaan di Sumbawa. Ternyata gecok khas Sumbawa ini rasanya itu emang bener-bener enak. Dari tekstur dagingnya itu empuk dan lembut setelah tadi kita tumis. Dan untuk rasanya sendiri itu gurih karena yang berasal dari santannya. Dan ada asamnya juga, iya yang berasal dari belimbingnya tuh. Dan totally ini seger banget. Iya, enak. Dan ini biasanya dihidangkan pada saat hajatan masyarakat Sumbawa. Iya. Ratu, tadi dicariin di mana sana, ternyata di sini dia. Ini lagi kasih makan kerbau. Ya. Mau ikutan? Mau bolong. Kerbaunya banyak makan nih, penuh makan Pak. Tenaga kerbaunya kuat sekali. Kalau sudah dianu gigit itu lepas. Lepas langsung Pak ya? Oh. Pak, ini mau merah susu bisa? Iya, sate merah susu. Bisa. Milk cara. Kamu bisa. Milk cara Pak? Mau tapi bisa Pak? Bisa. Bisa diperas Bau susunya sih? ini? Bisa. Oh, Bisa. Bisa. Susu kerbau ini sangat bergizi karena memiliki kandungan kalori yang sangat tinggi, sehingga sangat baik apabila dikonsumsi. Aku jadi ingin coba ikut memerah juga. Aduh, enggak bisa Pak. Enggak bisa keluar. Kalau enggak biasa. Enggak bisa. Ratu bisa. Coba deh. Coba Ratu, ayo. Ternyata dia nggak mau juga nih. Bapak dapat banyak nih Pak. Iya. Ya, banyak. Bau ya, ini masuk. Bawa langsung minum Pak. Masuk. Oh, coba sedikit Pak. Iya. Gimana Ratu? Enak. Enak ya, ternyata rasa susunya itu gurih, Iya. seger karena kita langsung ambil dari Iya, kerbaunya. Dari kerbaunya. Ternyata di Sumbawa ini tidak hanya kaya akan hasil alamnya, tapi juga ada potensi lain yang tidak banyak diketahui orang, yakni susu kerbau. Iya, dan susu kerbau ini bisa diolah menjadi jajanan khas Sumbawa. Ya kan, Pak? Ya. Iya. Ya. Halo anak negeri, sekarang saya bersama Ratu dan ditemani ibu-ibu akan memasak salah satu makanan atau jajanan khas dari Pulau Sumbawa. Nah, yang kita akan buat ini adalah bubur palopo. Ya Kopi. Jadi bahan utama bubur palopo itu ada susu kerbau. Ya kalau gitu kita Ya Bu, langsung kita masak aja mulai ya, buat langsung aja kita ya. buat. Iya. Ratu ini bantu ini iris Iya. gula merahnya ya. Oke. Bubur palopo khas Sumbawa Barat ini dibuat berdasarkan resep turun-temurun. Dulunya, susu kerbau hanya diolah dengan garam dan dijadikan lauk. Lalu kemudian masyarakat mulai membuat kudapan dengan cita rasa manis dari susu kerbau ini. Nah, bahan yang diperlukan untuk membuat kudapan bubur palopo juga tidak banyak. Selain susu kerbau, ada gula merah, daun pisang sebagai wadahnya, dan tak ketinggalan daun mariga.
Nah, ini dia nih anak negeri. Ini adalah daun mariga. Jadi daun mariga ini kita ambil getahnya sedikit saja seperti ini. Ini untuk nanti kita campurkan ke dalam adonan bubur paloponya. Fungsinya itu agar buburnya itu lebih kental secara alami. Selanjutnya, giliran Ratu yang menuangkan susu kerbau, lalu dicampurkan dengan irisan gula merah. Nah, sambil diaduk sampai merata, giliran Kak Opik deh yang menuang getah daun mariganya. Itu kental. Iya. Taruh aja pelan-pelan, ntar jatuh. Tuh kan, Bu Tak gedung. sengaja nih Sekali. Ratu bersih, tapi ini enggak apa-apa, enak biar semuanya merasa. Ya tapi kan itu jatuh. Ya udah deh. Gak apa-apa Bu ya? Iya. Begitu adonan bubur palopo sudah tercampur merata, saatnya dituang ke dalam wadah daun pisang yang sudah dibentuk seperti mangkok oleh ibu. Ini Topik, tolong dinaikin ke atas api. Kemana? Itu dikukus. Dikukus. Iya. Bubur palopo ini selanjutnya dikukus sekitar 30 menit sampai matang. Hati-hati Kak Opik, panas. Nggak tiup Bu, ini cuma lihat aja. Udah masak nih Bu nih. Nah, ini dia hasilnya. Bubur palopo khas Sumbawa Barat. Bubur palopo yang mirip seperti puding ini pas untuk disantap sebagai cemilan nih. Jadi anak negeri, bubur palopo ini rasanya tuh gurih, manis, dan aroma dari susu kerbau itu khas sekali. Dan bubur palopo ini ternyata bermanfaat sekali untuk meningkatkan stamina dan meningkatkan vitalitas. Iya, bener banget Kak Opik. Jadi bubur palopo ini biasanya dihidangkan pada saat Hari Tampak atau tabur padi masyarakat Sumbawa gitu. Gitu ya. Anak negeri, rasanya tak lengkap kalau kita nggak menyusuri lautan. Nah, selanjutnya aku akan mencari gurita yang diolah menjadi makanan yang hangat dan juga berkuah. Tetap di jejak anak negeri ya. Menjelajahi Pulau Sumbawa rasanya tak lengkap kalau tidak menyusuri keindahan pantainya. Katanya bagus ya? Iya, tenang banget airnya ternyata. Ih, apaan? Apa ya? Kok bentuknya aneh? Ih, berat banget. Tapi ini mirip kayak gurita nggak sih? Iya, mirip gurita. Iya. Tapi itu siapa punya Kak Opik? Kak Opik kayaknya punya bapak itu nggak sih? Oh iya, punya bapak itu. Iya. Yaudah, yuk kita sambil. Pak! Pak! Pak, ini kayaknya punya bapak ya? Iya. Iya betul, ini punya Kita saya. nungguin di sana. Iya. Ini apa, Pak? Ini pocong-pocong. Pocong-pocong. Pocong. Pocong. Pocong-pocong. Oh, bukan hantu, Pak, bukan pocong hantu. Pocong-pocong, lain pocong, Oh, lain gitu. pocong-pocong. Oh, Iya, iya, iya. ini buat nangkap gurita jadinya ya. Jadi umpannya apa ya? Tempatnya. Bapak mau mancing di mana, Pak? Ini di sekitar sini aja. Sekitar sini. Saya boleh ikut nggak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Ah, Mau ikut? Emang Kak Opik berani? ini mah nggak dalam, cuma sampai segini doang kan, Pak ya? Iya. Yaudah, Ratu diam di sini aja. Nanti Opik yang ambilin buat Ratu. Udah, Pak, kita siap-siap. Nah, aku harus pakai alat bantu selam dulu nih sebelum mulai menyelam. Lalu Bapak mengaitkan benang di pocong-pocong. Oh, jadi saya bawa yang ini, Pak? Iya, bawa Oh, yaudah. Ratu diam sini ya. Dadah. Ya. Nyari guritanya yang banyak ya. Nelayan di pantai ini punya caranya sendiri untuk menangkap gurita. Bukan dengan umpan ikan kecil seperti memancing pada umumnya, namun menggunakan pocong-pocong yang bentuknya persis seperti hewan aslinya. Gunanya untuk menarik perhatian gurita sehingga lebih mudah ketika ditangkap. Hewan laut seperti gurita kebanyakan berdiam di sekitar karang. Wah, lumayan besar nih gurita yang berhasil aku tangkap. Guritanya menempel di pocong-pocong yang aku bawa. Ratu pasti bangga nih.
melihat gurita hasil tangkapanku. Ratu udah dapet nih. Wah, gede banget. Iya dong, ini hasil tangkapannya Opik. Nah, ternyata di pantai Air Lemak ini memang terdapat banyak sekali gurita ya Pak ya? Iya, Setiap harinya, dan ternyata tadi di sana mudah banget nangkepnya. Tapi yang bikin sulit itu adalah karena bentuk dari gurita ini hampir-hampir mirip dengan batu karang gitu ya Pak ya? Iya. Nah, gimana Ratu nih? Iya, ini cocok banget nih buat dijadiin makanan khas Sumbawa. Yaudah kalau gitu Yuk, kita kita olah aja, langsung yuk. aja. Iya. Pak, udah lapar kan? Lapar. Nah, yaudah yuk. Ayo. Nah, sekarang saya bersama Ibu dan Ratu akan memasak goreng. Salah satu masakan khas Sumbawa. Ya, jadi goreng itu bukan proses memasak, Kak Opi. Iya. Jadi goreng adalah nama salah satu makanan khas Sumbawa yang mirip seperti soto. Soto, jadi bukan digoreng ya prosesnya Iya, ya? bukan. Dan sekarang sudah ada bahan-bahannya di depan kita nih. Ya kalau gitu kita langsung masak aja ya. Ratu ini aja bantu Ibu buat bumbu ya. Opik mau rebus guritanya dulu. Gurita hasil tangkapanku tadi harus direbus terlebih dahulu agar tekstur dagingnya menjadi lebih empuk. Iya, sambil Ratu menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan rempah lainnya. Ibu memarut kelapa yang nantinya akan disangrai. Kalau bagian menyangrai kelapa, biar bagian aku saja. Sambil sangrai kelapa, Ratu memotong rebung sebagai bahan baku tambahan di masakan goreng ini. Nah, jika kelapa sudah berubah warna kecoklatan, artinya sudah matang. Dan kita mulai memasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sambil ditumis sampai harum, selanjutnya aku tuang santannya. Begitu racikan kuah santan sudah mulai mendidih, aku mulai masukkan potongan rebungnya. Opik tambahin asamnya satu aja. Satu apa? Satu biji aja. Satu ini. Ya dikit aja. Nggak, dikit aja. Asam jawa atau tamarin ini punya cita rasa yang kuat. Jadi, cukup satu ruas kecil sudah bisa memperkaya cita rasa masakan goreng. Kalau rebung sudah matang, Opik sudah bisa masukin guritanya nih. Opik, nih. Wah, aromanya. Guritanya. Oh iya, ini guritanya. Nah, jadi untuk masakan goreng ini di sini kita akan menggunakan gurita sebagai bahan utamanya. Karena biasanya masyarakat menggunakan bahan utamanya itu daging sapi atau daging ayam. Jadi kita tambahin guritanya. Sambil Opik aduk, tinggal satu bahan terakhir nih yang tak kalah pentingnya, yaitu kelapa sangrai. Kak Opik nih, kelapa sangrainya. Oh, ini. Ya, jadi ini tuh wajib ada di masakan goreng karena ini untuk menambah cita rasa agar lebih gurih. Oh, gitu. Iya. Kita langsung Ditabur masukin aja. aja. Iya, tapi Oh. jangan semuanya. Jangan semuanya ya. Iya. Kelapa sangrai ini aku tabur secukupnya saja. Tidak perlu terlalu banyak agar tidak mendominasi rasa masakan goreng. Tak menunggu waktu lama nih, masakan goreng sudah jadi. Ini dia hasilnya. Wah, tampilannya menggugah selera ya. Apalagi disantap dengan nasi lemak. Beras ketan yang dimasak menggunakan bambu yang dibakar jadi memiliki aroma yang khas. Ternyata masakan goreng khas Sumbawa ini dari teksturnya, dari gurita dan rebungnya itu ternyata lembut sekali karena tadi kita udah melalui proses pemasakan. Dan untuk bumbunya sendiri itu pedas dan gurih setelah ditambahin tadi kelapa sangrainya. Biasanya masakan goreng ini disajikan pada saat acara hajatan tahu sama orang. Oh gitu. Iya, Jadi kalau sekarang nggak mesti harus hajatan dulu ya. Nggak apa-apa. Sekarang kita bisa nyobain nih gimana rasa Iya. dari goreng ini sendiri. Benar. Anak negeri, kalau dari tadi aku dan Ratu sudah masak makanan yang berat, rasanya tak lengkap tanpa makanan ringan atau cemilan. Ya, sekarang kita akan membuat salah satu jajanan khas Sumbawa. Ya kan Ratu? Iya, bener banget. Jadi kita mau bikin jajanan khas Sumbawa namanya itu Janda berenang. Nah, dan sini udah ada bahan-bahannya. Udah kalau gitu kita langsung masak aja ya.
Ya, Opik ini dulu ya, Ratu ya. Oke. Mau sangrai ini kacang Ya. hijaunya. Ratu bantu mau ibu ya. marut, ya. Oh iya. Oke. Kue janda berenang ini mulai dikenal sejak tahun 70-an. Karena namanya yang unik, kue ini cepat sekali populer dan jadi cemilan khas Pulau Sumbawa. Bahan utamanya yaitu kacang hijau yang aku sangrai. Sambil Kak Opik sangrai kacang hijaunya, aku parut kelapa ya, untuk nantinya dijadikan santan. Sementara ibu menghaluskan daun pandan dan bunga telangnya. Nah, jadi fungsi dari menyangrai kacang hijau ini nantinya agar kulitnya lebih cepat mengelupas saat ditumbuk. Jadi ini kita tunggu dulu sampai dia agak terlihat seperti kulitnya agak terbuka sedikit, baru nanti kita tumbuk di sana. Ratu udah belum? Udah nih, lagi bentar. Ratu, Iya. ini kayaknya udah ya? Iya, Udah diangkat boleh aja, Kak ditumbuk Opik. ya? Iya. Itu diangkat aja terus ditumbuk. Oke. Panas. Hati-hati Kak Opik. Iya. Bisa nggak? Bisa. Kacang hijau yang sudah disangrai bisa langsung ditumbuk nih. Bagian tumbuk menumbuk, Opik si jagonya. Ini kita mau buat kue bentar lagi jadi janda berenang. Janda berenang itu asal namanya dari mana sih? Jadi, janda berenang itu kalau dalam bahasa Sumbawa, berenang itu artinya istirahat atau berhenti. Oh gitu. Nah, pada zaman dahulu ada janda yang berhenti menjanda, lalu untuk menghormati suaminya dia tuh bikin kue yang akhirnya diberi nama janda berenang. Oh. Jadi gitu Kak Opik. Jadi bukan asal kasih nama ya, jadi Iya, ada filosofinya. juga. Oh gitu ya. Yaudah kalau gitu ini dioyak-oyak dulu ya. Iya. Sambil Kak Opik menapi kacang hijau, aku menyiapkan santannya. Setelah cukup halus, aku langsung rebus kacang hijaunya sambil diaduk-aduk. Tapi Ratu masih saja menyiapkan santan. Ini juga udah siap kok santannya. Sekarang giliran aku campur semua bahan adonannya. Mulai dari tepung maizena, gula pasir, dan tuang santannya sambil diaduk-aduk. Kacang hijaunya udah mulai lunak nih. Aku angkat dulu ya. Dan kembali aku tumbuk sampai benar-benar halus dan lembut. Selanjutnya, adonan yang aku dan ibu buat tadi dimasak sampai teksturnya berubah kental. Adonan tepung maizena dan gula sudah matang. Harus segera diaduk nih dengan pewarna biru dari bunga telang serta warna hijau dari daun pandan. Diaduk ketika masih panas ya, jadi warnanya mudah menyatu dengan adonannya. Lalu tinggal tuang deh ke daun pisang bersama dengan kacang hijau dan tinggal dibungkus. Nah, ini dia tampilan kue janda khas Pulau Sumbawa. Ternyata jajanan atau kue janda berenang ini dari teksturnya itu lembut dan agak kenyal kayak jelly gitu. Dan untuk rasanya sendiri itu ternyata kue ini manis dan gurih. Iya, dan biasanya Kak Opik, ini jajannya biasanya dihidangkan untuk syukuran adat Samawa. Oh, Iya gitu. Biasanya juga sebagai bekal untuk dibawa ke sawah. Bener nggak? Oh iya. Anak negeri, ada yang tahu cabai hutan? Kalau umumnya cabai diolah jadi bahan makanan, kali ini cabai justru diolah jadi sampo alami loh. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Anak Negeri, karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, kalau mendengar kata cabai, yang terlintas di benak kita pasti diolah menjadi sambal atau bahan masakan. Tapi lain lagi dengan cabai hutan Sumbawa satu ini ya. Bukan lagi jadi makanan, melainkan jadi sampo. Apa nggak pedas ya? Kali ini aku bersama Ratu dan Bapak menuju ke hutan untuk mencari cabainya. Tuh ada tuh Ratu tuh. Oh, buahnya kayak gitu.
Cuma sedikit berarti Pak ya, jarang-jarang dia ada Pak ya. Nggak terlalu banyak dia nih. Makanya nggak kelihatan dia kalau dari jauh Pak ya. Cabai hutan ini termasuk rempah yang sejenis dengan lada loh. Berbeda dengan cabai rawit yang kulitnya mengkilap, cabai hutan memiliki kulit yang lebih bertekstur. Jenis cabai ini merupakan rempah asli Indonesia loh. Dan biasanya tumbuh di dataran rendah, seperti Pulau Sumbawa ini. Nah, ini dia nih. Wih, dapetnya yang merah ya? Iya. Masyarakat Sumbawa biasanya menyebut ini cabai olat atau cabai Jawa. Tumbuhnya merambat di pohon atau di pagar. Ya kan Kopik? Iya. Iya, tuh cari lagi tuh yang Itu banyak. kayaknya ada tuh. Ini lagi tuh. Nih. Nih, taruh nih. Kopik nggak mau cobain nih? Kan ini cabai Ratu. Enggak kok, nggak pedes. Mirip rasa beri. Beneran deh. Ya kan Pak? Betul. Dicoba Cobain, aja, Mas. coba. Benar. Bener, cobain aja. Benar ya? Iya. Ternyata Ratu ngerjain saya. Itu ternyata rasanya pedas. Aroma-aromanya itu kayak aroma cengkeh. Pedes. Ratu. Nah, cobain nih. Nggak. Cabai hutan yang sudah aku dan Ratu kumpulkan akan kita olah menjadi sampo alami untuk keramas atau rapuset. Mana Ratu nih? Aduh, lama. Dia masih jalan ke sini kan, Pak? Ada masih di jalan dari belakang. Aduh. Bentar lagi, Mas. Sampai. Ini duluan habis kayunya ini nanti nih. Aduh, lama sekali jalannya ke sini. Ya, itu bahan untuk rapuset, tolong dibakar dulu. Kenapa lama sekali? Ayo Pak, ini dibakar dulu. Untuk membuat sampo alami hanya dibutuhkan 4 bahan baku saja loh. Ada asam jawa, jeruk purut, kelapa, dan cabai hutan sebagai bintang utamanya. Semua bahan-bahan langsung kita bakar di atas api. Pak udah tuh itu Ya. bentar aja ya Pak. Lama dia dibakar, Pak? Biar agak gosong-gosong dikit. Oh, kosong-kosong dikit. Oke. Jadi, sebelum kita keramas atau rapuset, bahan-bahannya terlebih dahulu kita bakar. Nah, itu fungsinya untuk menghilangkan bau dan khasiatnya lebih terasa nanti saat kegiatan keramasnya. Proses pembakaran semua bahan-bahan tidak memakan waktu yang lama nih. Cukup 15 menit saja. Bahan-bahan sudah mulai gosong, artinya sudah bisa kita angkat. Selanjutnya bagian aku yang menumbuk asam jawa, cabai olat, dan sebagian kelapanya. Untuk asam jawanya cukup 2 ruas saja ya. Iya, dan aku bagian memarut kelapa yang sudah dibakar ini. Meskipun pakai cabai olat, tapi cabai yang digunakan tidak perlu banyak-banyak ya, agar kepala kita tidak kepanasan nantinya. Setelah hasil tumbukan dicampur dengan parutan kelapa, sekarang tinggal aku tambahkan air. Bagian aku yang mengaduk rata semua bahan-bahannya agar semakin tercampur. Jangan lupa kita haluskan lagi semua bahannya nih Ratu. Sekarang tinggal kita peras ampasnya sampai tersisa sarinya aja. Wah, ternyata begitu kita oles ke kepala, ramuan sampo alami ini tidak terasa panas kok. Ya, salah satu bahan dari rapuset ini adalah cabai olat. Manfaatnya itu bisa mengatasi rambut rontok, ketombe, dan bisa memberikan sensasi hangat pada kulit kepala. Ya kan, Kopik? Iya. Ya. Dan tentunya yang unik dari masyarakat sini, mereka masih menjaga kebiasaan melakukan rapusit di Rapusit ini. sungai ini. Iya. Dan tentunya rapusit ini terbebas dari bahan kimia. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sekian dulu ya jelajah Sumbawa kali ini bersama Taufik dan Ratu. Tetap saksikan Jejak Anak Negeri ya.